अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang tengah menikmati limpahan nikmat, karunia dan berkat dari Allah Ta'ala melalui bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-'Ashr, yakni surah yang ke-103 dari mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, yang artinya adalah, aku baca dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasehati mengenai kebenaran dan saling menasehati mengenai kesabaran. Dengan salah satu surah Al-Quran yang insya Allah sangat mudah diingat ini, saya akan membawa hamba Allah sekalian akan pentingnya mubayi'in baru aktif dalam kegiatan. Semoga Allah Ta'ala membukakan ilmu, hikmah dan jalan keberkatan menuju keridhoannya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Melalui uraian yang akan disampaikan, kita akan mengarahkan kepada kekhususan, keistimewaan dan tujuan yang harus benar-benar diperhatikan sebagai sesuatu yang akan sangat merugi jika diabaikan. Terlebih di dalam bulan suci Ramadan ini, setiap muslim saling berlomba untuk mempertinggi keimanan dan kesolehannya dengan mengerahkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya. Kalimat mubayi'in baru menjadi pokok bahasan kita saat ini. Apakah mubayi'in dan siapakah mubayi'in? Kata mubayi'in berasal dari kata bai'at, sedangkan bai'at artinya adalah menjual. Mubayi'in artinya adalah orang yang menjual, yang maksudnya adalah orang beriman menjual diri dan hartanya, sedangkan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penggantinya atau bayarannya berupa surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yakni sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka, bahwa bagi mereka tersedia surga. Terdapat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-111. Memeriksa keadaan iman merupakan kewajiban dari setiap orang yang menghendaki keberuntungan baginya di dunia ini maupun akhirat kelak dengan mendapatkan perlindungan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Momentum Ramadan merupakan waktu yang teramat berlimpah dengan keberkatan Allah untuk dipergunakan sebagai sarana perbaikan diri dan peningkatan kualitasnya. Sebagaimana junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yakni barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berhenti dari segala yang dilarang Allah demi keridhoannya, berdiri teguh dalam amalan-amalan terbaik demi keridhoannya, dan berjuang mencapai kedudukan tinggi sebagai seorang yang beriman demi keridhoannya. Kemudian dari langkah-langkahnya itu dipergunakan dengan dan untuk menjadi sarana memperbaiki diri, maka Allah Ta'ala akan mengampuni, Allah Ta'ala akan menutupi, Allah Ta'ala akan melindungi diri kita dari kelemahan-kelemahan kita, dari dosa-dosa kita.
Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullah ta'ala binasril aziz bersabda berkenaan tentang hadis ini. Puasa yang dikerjakan sambil banyak beramal soleh itulah yang artinya dapat menutup perbuatan buruk mereka. Orang mukmin, yakni orang-orang yang beriman yang hakiki, senantiasa berusaha untuk meningkatkan tahapan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala, yakni meningkatkan ibadah salat-salat nafal mereka sebagai tambahan atas salat wajib 5 waktu, meningkatkan pemenuhan hak-hak orang lain dalam hukukul ibad melalui pengorbanan harta benda dan terhadap fakir miskin. Hanya dengan melalui cara itulah seseorang dapat memperoleh berbagai keberkatan dari puasanya. Dikutip dari khutbah Jumat tanggal 27 Juli tahun 2012. Hubungan dengan Allah Ta'ala dan juga hubungan dengan sesama manusia yang baik, benar dan sesuai menurut tuntunan Allah Ta'ala dan Rasulnya merupakan jalan berfastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang telah bertekad untuk meraih keridhaan Allah melalui ikatan baiat tentunya memiliki semangat yang besar dalam berfastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan dengan sarana persatuan di dalam jemaat. Sebagaimana berkat baiat, perjuangan dan pengorbanan setiap orang akan lebih bermanfaat, bahkan akan menjalin persatuan yang mendatangkan kekuatan dan keindahan Islam dan umatnya. Wal asr, demi masa. Asr berarti masa, sejarah, silsilah dari abad ke abad, sore hari atau petang hari. Al-asran berarti malam dan siang hari, pagi dan petang hari, menurut Kamus Lain. Jika kita memperhatikan waktu dengan sungguh-sungguh, perbedaan antara awal dengan akhir, sore hari atau petang hari, baru maupun lama, yakni mubayyin baru maupun mubayyin lama, orang yang sudah lama baiat ataupun yang baru saja baiat, memiliki karunia yang sama dengan diraihnya alat pengikat ketika seseorang memasuki pintu gerbang jamaah Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian, baik itu mubayyin lama maupun mubayyin baru, keduanya harus dapat memanfaatkan waktunya demi untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika keduanya dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam memperbaiki diri, maka keduanya mendapatkan kesempatan untuk meraih kebahagiaan bersama Tuhan. Sebaliknya, jika keduanya tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya guna memperbaiki diri, ia akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jika mubayyin lama tertidur dalam kelalaian dan tidak berusaha bangun serta bersama-sama berlomba dalam kebaikan, ia akan merugi. Jika mubayyin baru bersikap berbangga diri dalam kebanggaan semu atas cukup hanya sampai pencapaiannya menjadi seorang mubayyin, seorang yang telah berada dalam jemaat imam zaman dan bahkan tidak memanfaatkan semangat yang masih membara untuk dipergunakannya berlomba dalam kebaikan, ia akan merugi. Sebagaimana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullah ta'ala binasril aziz mengutip sabda Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sebagai berikut, yakni ingatlah, dengan hanya baiat semata tidak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha dengan tradisi ini. Selama saudara-saudara tidak memenuhi tujuan baiat yang hakiki, maka sampai pada saat itu baiat bukanlah baiat. Itu hanya akan menjadi semacam tradisi belaka. Oleh karena itu, harus berupayalah untuk menyempurnakan tujuan hakiki baiat itu, yakni bertakwalah. Bacalah Al-Quran dengan penuh pengertian dan dengan merenungkan isi kandungannya, dan kemudian amalkanlah itu. Sebab inilah sunnatullah, dan Allah tidak gembira hanya dengan sekadar ucapan belaka. Tetapi untuk meraih keridhaan Allah,
penting supaya perintahnya diikuti dan senantiasa menghindar dari larangan-larangannya. Dan merupakan hal yang sangat jelas, yang hal mana kita melihat bahwa manusia pun tidak gembira hanya dengan ucapan belaka, bahkan mereka juga gembira dengan pengkhidmatan nyata. Inilah perbedaan antara yang benar dengan pendusta. Seorang yang dusta banyak bicara dan tidak ada yang dia lakukan. Sebaliknya, orang yang benar yang merupakan pengikut Nabiullah yang hakiki menunjukkan dengan amal, tidak banyak bicara. Jadi apabila Allah melihat bahwa hambaku tengah menjalankan ibadah untukku dan mengasihi makhlukku demi karena aku, maka pada waktu itu dia, yakni Allah Ta'ala, menurunkan malaikatnya kepadanya. Dan di antara orang yang benar dan yang dusta sesuai dengan janjinya, dia, yakni Allah Ta'ala, memperlihatkan perbedaan. Dikutip dari Malfuzat jilid yang ketiga halaman 615 edisi baru. Menjadi orang Islam merupakan nikmatnya. Menjadi orang Islam yang mengenal imam zaman dan berbaiat kepadanya merupakan karunia serta nikmatnya. Kemudian yang lebih besar dari itu adalah mereka yang mempergunakan kesempatan yang besar ini demi terus melangkah maju dalam kebaikan dan kesolehan, maka ia tengah membuka jalan yang lebar bagi keselamatan dan kebahagiaannya yang hakiki bersama Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, telah menganugerahkan kepada engkau berlimpah-limpah kebaikan. Maka salatlah bagi Tuhan engkau dan berkorbanlah. Sesungguhnya musuh engkau, dialah yang abtar, tanpa keturunan. Al-Quran Surah Al-Kautsar, surah yang ke-108, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Dari nikmat ruhani serta nikmat jasmani yang Allah telah karuniakan kepada kita, jika tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan tidak disyukuri sebagaimana petunjuk Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar, maka Allah Ta'ala akan memutuskan nikmat itu, tidak akan berkelanjutan, selesai. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana caranya mempergunakan, memanfaatkan, dan mensyukuri berbagai nikmat rohani dan jasmani itu? Apakah sebagai mubayyin baru maupun mubayyin lama? Menurut petunjuk Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kautsar juga disebutkan bahwa melalui salat dan pengorbanan di jalan Allah lah semua itu dapat dilakukan. Dengan salat, seseorang dapat memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala sekaligus berdampak pada perubahan diri yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Pemeliharaan salat secara berjamaah, pemeliharaan salat dalam pemahamannya yang utuh baik secara jasmaniah maupun ruhaniah memerlukan kekuatan dalam kebersamaan, dalam jamaah. Dengan pengorbanan harta, seseorang dapat mengimplementasikan perhatian, kecintaan, dan hubungannya yang erat dengan kemanusiaan yang seiring pula dengan upayanya meraih keridhaan Tuhan. Sistem pengorbanan harta melalui zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan melalui berbagai sistemnya seperti iuran atau canda, baik sesi latihan 1/16 maupun dalam sistem al-wasiat seperti halnya para sahabat Nabi SAW dari 1/10 hingga 1/3, perjuangan pergerakan penyebaran Islam melalui dakwah, pembangunan masjid, dan berbagai hal pendukungnya di seluruh dunia tentu sangat penting untuk tetap dan terus dipertinggi semangat keteladanannya, sekaligus mengikut sertakan para mubayyin baru yang memiliki dasar kecintaan yang besar dan masih berkobar semangatnya untuk dapat mewujudkan kecintaannya melalui pengorbanan harta di jalan Allah. Orang yang memperhatikan momentum bagi dirinya untuk memperbaiki diri sungguh tidak akan menjadi orang yang merugi. Seperti dalam firman-Nya, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh.
Di dalam firman-Nya ini tidak ada yang membedakan antara ia yang beriman dan yang beramal soleh sudah lama, ataukah ia yang beriman dan yang beramal soleh dalam langkah pembelajaran. Lagi pula tidak ada seorang pun yang dapat menganggap dirinya sudah benar dalam keimanan dan kesolehannya jika Allah tidak memberitahukannya. Dalam kajian atau daras ini, ukuran-ukuran yang disebutkan apakah itu mubayyin lama ataukah mubayyin baru adalah ukuran berdasarkan pikiran dan anggapan manusia. Dan dari pengetahuan manusia yang serba terbatas ini, sebesar-besarnya dapat dipergunakan sebagai sarana untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya. Karena jika menginginkan besarnya, tingginya, dan kuatnya karunia, kecintaan, perlindungan, dan kasih sayang Allah Ta'ala, maka akan membutuhkan perjuangan dan pengorbanannya yang besar, tinggi, dan kuat juga. Berkenaan tentang pentingnya teladan, yang mulia Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man istanna khairan fastunna bihi kana lahu ajruhu kamilan wa min ujuri man istanna bihi wa la yanqusu min ujurihim syai'an wa man istanna sunnatan sayyi'atan fastunna bihi fa alaihi wizruhu kamilan wa min auzaril ladzi istanna bihi wa la yanqusu min auzarihim syai'an." Yakni, barang siapa membuat sunnah yang baik, kemudian sunnah itu menjadi teladan, maka ia akan mendapatkan pahala amalnya secara sempurna, beserta pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa membuat sunnah yang buruk, kemudian sunnah itu menjadi teladan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya secara sempurna, beserta dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 200. Kemudian, kelangsungan iman pada diri siapapun yang menginginkan kebaikannya terus mengalir, maka mari perhatikan petunjuk dari yang mulia Rasulullah Muhammad SAW berikut ini. Beliau SAW bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha. Summa kana ba'da dzalikal qisasul hasanatu bi asyarati amsalihha ila 700 dhi'fin wasayyi'atu bimithliha illa ayyatajawazallahu azza wa jalla anha." Yakni, jika seorang hamba masuk Islam lalu memperbaiki keislamannya, maka Allah akan menuliskan untuknya setiap kebaikan yang dia lakukan dan dihapus setiap keburukan yang dia lakukan kemudian. Setelah itu setiap kebaikan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat. Sedangkan keburukan akan dibalas dengan semisalnya, kecuali jika Allah Azza wa Jalla memaafkannya. Hadis Sunan An-Nasa'i nomor 4912. Dengan dua sabda dari yang mulia Rasulullah SAW, setiap kita dapat beramal kebaikan sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya. Kedudukan dari orang-orang beriman yang telah berbaiat kepada imam zaman, yakni para mubai'in, adalah mereka yang menjadi hamba Allah Ta'ala yang masuk Islam lalu memperbaiki keislamannya. Seperti ditunjukkan melalui firman-Nya, yakni innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Yang mulia Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang iman, yakni al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qawlu bil lisan wa 'amalu bil arkan. Artinya, iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Tabrani.
Dari sabdanya ini menunjukkan bahwa iman tidak cukup dengan mengetahui, percaya dan yakin saja, tetapi perlu bukti yang menguatkan imannya itu, yakni dengan ucapannya yang membawa kepada kebaikan dirinya dan orang lain, dan juga dengan amalannya yang nyata yang berdampak pada kebaikan dirinya dan orang lain. Berkenaan tentang kesolehan, ternyata tidak cukup pada amal-amal kebaikan saja, dalam arti amal-amal kebaikan yang sifatnya statis, itu saja. Amal soleh adalah amal yang dinamis, yang senantiasa dilakukan ihtisaban, dilakukan perbaikan-perbaikan, dan menuju kepada peningkatan amal. Seperti definisi soleh menurut Kamus Al-Quran sebagai berikut, yakni amalan yang senantiasa dikoreksi atau direformasi, diubah atau ditingkatkan, mempromosikan atau membawa perdamaian, harmoni atau rekonsiliasi, dan dia melakukan perbuatan baik. Dikutip dari Dictionary of the Holy Quran halaman 486. Lalu bagaimana caranya agar keimanan semakin teguh dan kesolehan semakin meningkat? Allah Ta'ala berfirman, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, yakni dengan saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Dengan saling menasihati dalam berkat baiat, insya Allah umat Islam akan segera menjadi satu ikatan jamaah Islam dalam skala internasional yang menjadi rahmat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan berlandaskan kepada kebenaran dari Allah Ta'ala melalui nabinya Muhammad SAW, dan masa sekarang dihidupkan kembali oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan para khalifahnya, kepentingan untuk senantiasa berpegang teguh pada tali Allah melalui berbagai programnya akan membawa kepada jaminan bahwa ia akan mendapatkan kekuatan lahir maupun batin, jasmani maupun rohani dalam ikatan jamaah di bawah kepemimpinan Hadrat Khalifatul Masih. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan amal demi meraih keridhoannya. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का